tema yang saudara dapat untuk acara saat ini adalah kunci keberhasilan. Sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas, untuk dipelajari. Tapi sayang, ada cukup banyak orang Kristen khususnya yang tidak pernah mau belajar untuk gagal sebelum berhasil. Saudara, semua orang yang nama-namanya mungkin sebagian saudara kenal, mungkin juga tidak, tapi pokoknya begini: sebelum semua orang yang menemukan sesuatu dan bisa dipakai sampai hari ini, mereka itu selalu membuat percobaan. Coba dengarkan ini. Tidak mungkin ada orang yang berhasil kalau dia tidak pernah gagal. Jawab iya atau tidak? Betul? Saya ulangi lagi. Tidak mungkin ada orang bisa berhasil kalau dia itu tidak pernah gagal. Jadi justru kunci keberhasilan, maka saudara dan saya harus berani dua hal. Satu, berani untuk gagal. Gagal itu tidak enak. Gagal itu menyakitkan. Gagal itu memalukan. Gagal itu merugikan. Tapi kalau kita tidak berani gagal, maka kita tidak akan mungkin pernah berhasil. Nomor dua, orang yang pelit itu tidak mungkin pernah berhasil. Sebab untuk mencapai berhasil harus gagal dulu. Nah, untuk berani gagal itu harus berani rugi. Iya atau tidak? Orang yang tidak berani rugi, orang yang hidupnya selalu menghitung, apa-apa dihitung duluan, pasti orang itu tidak akan pernah berhasil. Sebab dia takut keluar biaya, dia takut keluar dana dalam hidupnya. Sedikit sekali gereja mempelajari akan hal ini. Semua orang pasti suka untuk sukses atau berhasil, tetapi tanpa pernah mengalami kegagalan, orang itu tidak akan pernah berhasil. Anak-anak muda, kalian harus dengar ini. Ini konsep yang sangat mendasar. Semua saudara kita, baik perjanjian lama khususnya maupun perjanjian baru, adalah orang-orang yang pernah gagal sebelum berhasil. Dan itulah kunci yang Tuhan siapkan untuk kita. Lalu hal yang paling penting dan lebih mendasar daripada semuanya ini, mengapa tanpa tercatat atau ditulis atau ada rumusan yang baku, tapi semua orang percaya akan hal ini? Mengapa sebelum berhasil harus diizinkan dan harus melewati kegagalan dulu? Jawabannya cuma satu: manusia ini makhluk sombong atau tidak? Ayo yang lain jawab. Manusia ini makhluk sombong atau tidak? Sombong. Tidak ada manusia tidak sombong di dunia ini. Bawaan dosa yang ada dalam hidup kita setiap manusia adalah kesombongan. Nah, inilah hal yang mendasar. Mengapa sebelum kita berhasil harus gagal dulu? Jawabannya apa? Supaya kalau berhasil kita jangan sombong. Dan ingat Yakobus pasal yang keempat. Tuhan mengasihi orang berdosa. Orang-orang jahat berani kumpul dia, dan Yesus pun mau menerima. Tapi Yakobus 4 mengatakan, siapa yang ditentang dan dilawan oleh Tuhan? Masih ingat Yakobus 4? Masa saudara lupa? Nek lali ya pocong. Yakobus pasal yang keempat, ini penyebabnya. Yakobus pasal yang keempat, bahwa Tuhan kita, dia hebat kalau ada orang seperti ini. Dia pada penjahat, pada pezina, pada pembunuh, pada pencuri, dia bisa kumpul. Tapi yang ini dia sangat tidak bisa. Sudah dapat ayat 6.
tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, karena itu ia katakan, Tuhan bagaimana menentang, melawan orang siapa? Congkak, tetapi dia mengasihani orang yang bagaimana? Rendah hati. Jadi jangan berbicara tentang keberhasilan sebelum kita bicara tentang kegagalan dulu dalam kehidupan kita. Berbahagialah setiap saudara yang sampai hari ini sangat hafal. Ya, saya ulangi. Berbahagialah setiap saudara yang sampai hari ini sangat hafal. Bahkan dalam kamus hidup saudara ada catatan kegagalan saudara. Oh, nggak ada yang amin. Amin. Kalau dalam hidup saudara tidak pernah punya catatan kegagalan saudara, saudara orang sombong. Jadi untuk bisa berhasil harus gagal dulu, supaya kita bisa rendah hati. 2 Korintus 11 kita akan menemukan belasan daftar kegagalan Rasul Paulus. 2 Korintus 11 mulai ayat 21. Saya akan baca. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Kenapa? Kalau kita baca di ayat 16-nya, bagaimana mereka ribut Jemaat Korintus, orang-orang membanggakan diri sombong. Nah, Paulus berkata, untuk hal itu kami malu untuk mengakuinya. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun. Artinya aku pun apa? Bisa membanggakan. Tapi lihat nanti apa yang dibanggakan oleh saudara kita Paulus dalam hidupnya. Maka aku pun, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Artinya membanggakan diri. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Kalau dia mau sombong, bisa. Paulus memang hebat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, karena memang dia lebih daripada semua pelayan yang lain. Aku lebih lagi. Aku mulai 1, lihat 1. Aku lebih banyak berjerit lelah. 2, lebih sering di dalam penjara. Tidak ada pelayan Tuhan yang bisa menyaingi Paulus dalam rekor lamanya di penjara. Karena Injil. Lebih sering dia mengakui itu. Didera, yang berapa tadi? Inggrisnya saya lupa. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak, bukan dipijeti, disesat itu digebukin orang Yahudi. Setiap kali pukulannya itu, setiap kali sesahan itu 40 kurang 1 pukulan, jadi 39 kali dia pernah dicambuk. Bayangkan 39 kali 5, berapa luka itu dalam tubuhnya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari apem, bukan dilempari batu, saudara. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak